Confidence Millennials, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue sama Coach Andreas, kita lagi ada di Holiday Inn Pasteur Bandung. Nah, cicat kali ini kita pengen ngomongin soal efisiensi waktu dalam latihan. Ya nggak, Coach? Betul. Karena biasanya para fitness millennials itu atau teman-teman kafein 1 jam atau 2 jam atau berapa lama sih, Coach, kalau misalnya latihan itu biar efektif waktunya? Oke, balik lagi sama saya ya. Sebenarnya untuk efisiensi waktu latihan itu standarisasinya itu 45 sampai 1 jam lah, tapi yang benar-benar memang efektif. Jadi sebenarnya nggak ada excuse kalian misalnya, tapi nggak menutup kemungkinan kalian Coach, kalau misalnya cuma punya waktu 30 menit gitu buat latihan. Nggak masalah sih sebenarnya. Ya itu tadi balik lagi ke efektivitas latihannya. Nah benar, jadi kalau masalah waktu sebenarnya masih bisa negosiasi, tergantung daripada efisiensi kalian ketika kalian latihan. Seperti yang selalu saya sama Coach Andreas bilang, kalau kalian mau latihan, kalian sudah tahu apa yang akan kalian latih atau apa yang akan kalian lakukan. Coach, langsung aja, efisiensi waktu itu sebenarnya apa aja sih biar efektif latihannya? Kita ngapain aja tuh? Misalnya 45 sampai 1 jam, itu ngapain aja? Ya, efisiensi itu pertama biasanya kita pastinya ada warming up ya. Jadi warming up itu kayak misalkan peregangan supaya otot-ototnya siap, sendi-sendinya siap, atau yang sering kita sebut biasanya mobility ya. Jadi kayak persiapan, panasin dulu nih badannya biar kalian kalau pas latihan nggak kagok, moodnya juga udah enak kalian. Dan pastinya mengurangi cedera atau Ya, risiko cedera. Yang kedua itu main workout atau latihan inti. Latihan inti, main workout. Ya, latihan inti itu otomatis kalau kayak tadi warming up itu peregangan atau mobility itu nggak lama-lama ya, paling 5 menit sampai 10 menit lah. Nah, main workout ini yang justru intinya kan itu ya yang menyita waktu yang cukup agak lama. Nah itu main workoutnya itu kan kita ada tipe-tipenya, kita ada strength, kita ada endurance, ada juga overload, terus juga ada strength, power, nah macam-macam lah. Jadi tergantung goals dari setiap yang ngelakuin olahraga itu sendiri. Ya, jadi teman-teman kafein main workout atau latihan utama itu kalian pengen fokusnya hari itu latihan apa? Jadi ketika kalian udah paham tadi, itu kalian udah pasti latihannya disesuaikan sama latihan main workout kalian. Betul. Apalagi, Coach? Yang terakhir itu, yang ketiga itu cooling down atau peregangan. Stretching ya? Stretching, benar. Kalau yang tadi itu kan, kalau awal itu kan lebih mempersiapkan sendi, manasin otot. Kalau ini kita memanjangkan ototnya lagi, karena setiap kali latihan atau setiap kali aktivitas otot itu dia memendek. Jadi ini kita harus regangkan lagi istilahnya supaya istilahnya saat kita rest itu nggak terlalu stiff atau nggak terlalu kaku badannya. Jadi kalau ibarat makan nih, kalian tuh pertama pasti appetizer dulu ya? Yes, betul. Appetizer dulu. Ya mirip lah. Ya, habis appetizer baru main course. Habis main course baru dessert. Ya, jadi kurang lebih latihan juga sama kayak gitu. Biar apa? Efektif yang tadi udah Coach jelasin ya, Coach ya. Oke, kita Untuk kafein sekarang kita bahas satu-satu ya. Tadi kan kita udah kasih 3 poin tuh untuk efisiensi latihannya. Itu yang pertama warming up. Kita warming up. Warming up itu ya itu lebih ke mobility. Oke. Mobility itu ya jadi kita mempersiapkan sendinya dan membuat ototnya lebih siap atau lebih panas saat nanti mau latihan. Ya jadi intinya kayak misalkan kita mau latihan chest nih, jangan warming up-nya treadmill atau lari-lari kecil. Oke. Nah, jadi istilahnya salah ketujuannya gitu. Kita mau latih upper body, tapi yang kita warming up Lower body. Ya, karena emang kesalahan umumnya ya, kesalahan pada umumnya itu teman-teman yang di tempat gym dimanapun biasanya mereka juga, saya rasa pengetahuannya tentang warming up itu apa juga mereka mungkin berpikir gini, Coach. Jadi mungkin mereka berpikir tuh kalau warming up itu yang penting naikin heart rate, naikin moodnya dengan cara mereka mungkin hobi kali ya, dia suka lari walaupun dia pengen chest, padahal seharusnya
nggak seperti itu ya. Ya, cuma memang nggak ada salahnya sih, kayak misalkan kita treadmill atau kita lari-lari kecil atau kita jumping jack, jogging, itu menaikkan heart rate, membuat suhu tubuh kita meningkat. Cuma maksudnya mobility di sini kan kita lebih mempersiapkan sendinya, jadi langsung ke titik utama gitu. Iya, iya. Karena biar itu juga ya, mengurangi resiko cedera ya. Iya. Iya. Jadi mobility itu kan meningkatkan range of motionnya juga. Range of motion. Jadi apa ya bahasanya biar teman-teman kafe ngerti tuh. Bahasanya itu jangkauan sendi, benar, jangkauan sendi biar lebih bisa lebih maksimal, bisa lebih fleksibel gitu. Dan kafein satu lagi, jadi kalau misalnya nggak ada yang salah kalau misalnya kalian pengen warming up-nya treadmill atau kalian pengen warming up-nya lower body selama kalian juga latihannya lower body ya. Iya. Gitu. Tapi juga jangan boros-boros warming up-nya, jangan sampai 20 menit, jangan sampai 15 Nanti keburu menit. capek guys. Keburu capek gitu. Oke. Jadi Yang nggak kedua apa, efektif Mas? juga latihannya. Yes. Yang kedua itu intinya atau main workout. Main workout. Jadi tadi kan kita udah bahas ya. Jadi main workout itu ada dibagi-bagi tipe latihannya. Ada yang emang sukanya strength, ada yang sukanya endurance, terus ada yang overload, terus ada yang power. Biasanya yang power itu lebih ke atlet-atlet ya, yang lebih eksplosif. Jadi tujuan di sini sebenarnya ya tergantung goalsnya masing-masing setiap orang. Kayak misalkan kayak kita sih biasanya yang lebih ke strength. Jadi ya strength training lebih ke angkat-angkat beban. Terus kalau misalkan ada yang misalkan kayak teman saya pelari, terus dia lebih suka endurance gitu. Jadi kalau endurance itu kan kalian juga tahu untuk meningkatkan ketahanan otot yang lebih long term atau lebih panjang ya, jangka waktunya lebih panjang, lebih lama mereka. Terus juga ada yang yang ketiga itu overload. Overload itu mereka lebih ke increase muscle sih, lebih meningkatkan ototnya biar lebih gede, lebih besar lah. Biasa itu yang lebih ke bodybuilder. Nah yang keempat itu tadi power. Power itu yang tadi saya bilang lebih ke atlet biasanya. Mereka yang eksplosif. Terus kalau power ini sebenarnya ya kenapa saya bilang lebih ke atlet, karena dia include semuanya ya. Karena power itu biasa strength plus speed juga plus endurance juga, jadi dia lebih kompleks. Jadi level fitnessnya juga biasanya orang-orang yang level fitnessnya udah high ke atas gitu. Jadi teman-teman kafein nggak perlu bingung strength itu apa sih, strength training itu apa, endurance training itu apa, power itu apa. Jadi sebenarnya terlepas dari itu semua, karena juga sebenarnya tipe latihan itu banyak ya, banyak banget. Buat kalian yang beda itu sih. Ya, kalian yang performance juga pasti kalian punya tema masing-masing latihannya gitu. Jadi ini yang kita ambil adalah secara general beberapa poin aja. Yang penting utama itu ketika kalian latihan adalah kalian tahu variasi latihan yang mau dilakukan selama 1 jam atau 45 menit itu seberapa banyak ya coach ya. Karena biasanya mereka suka bingung tuh antara kalau misalnya latihan itu 2 jam tuh gue bisa 15 variasi, gue bisa 20 variasi lah, ada yang gue cuma bisanya 4 variasi. Nah ini biasa suka bingung nih teman-teman kafe ini. Iya, makanya kan balik lagi di awal kita tujuannya. Dan biasanya kalau malah orang yang memang benar-benar udah terbiasa fitness, terbiasa pakai program, mereka buat program desainnya sendiri juga. Makanya dengan waktu yang singkat pun mereka bisa efektif karena mereka udah ada planning nih. Kayak sama lah kita kayak kehidupan sehari-hari ya, kayak kerja tuh. Jadi kalau misalkan kita udah punya planning ke depannya, pasti otomatis itu lebih terstruktur atau lebih cepat lah dikerjakannya gitu. Sama lah persis. Ya jadi balik lagi teman-teman, ini juga hal penting yang harus, kalau buat saya sih harus dilakuin ya coach. Karena biasanya kita tuh kalau di tempat gym ada aja yang nge-distract gitu, entah temen, entah ketemu temen, entah handphone ya. Tapi kalau kita punya planning yang gue cuma punya waktu 45 menit, kemudian apa yang harus gue lakuin, jadi kalian punya apa namanya kayak notis kecil di note kalian, di handphone kalian, atau apa yang ada yang ingin kalian lakuin saat itu ya. Kurang lebih sih sebenarnya 8-12 variasi untuk 1 jam cukup ya. Iya cukup. Kurang lebih. Jadi kalian juga nggak overtraining, dalam arti overtraining itu kalau menurut saya ada 2 sih coach. Yang pertama itu overtraining dia memang latihan yang berlebihan,
dalam hal sampai overtraining dia bisa 1 jam lebih sampai 2 jam, tapi variasinya kebanyakan, atau overtraining dalam arti dia wasting time di tempat gym, dia latihannya nggak banyak tapi nongkrongnya lebih banyak. Dulu chit-chatnya lebih banyak. Ngomongnya lebih banyak. Oke, yang kesinggung silakan tersinggung. Kayak coach yang ketiga, mungkin kita sebelum ketiga kita nanti bahas kali ya, strength training itu apa, endurance training itu apa. Nanti next time ya kita bakal bahas itu Ya, satu-satu. nanti lebih tadi udah secara garis besarnya, cuma nanti akan lebih detailnya lagi. Yang ketiga coach? Oke, yang ketiga terakhir itu cooling down Cooling atau down. finisher lah ya. Gitu. Nah, cooling down, warming up dia lari, cooling down dia lari juga, itu gimana coach? Nah, banyak sih yang kayak gitu. Sebenarnya kalau cooling down itu kalau lari itu, nah nanti heart rate-nya malah naik lagi. Jadi kalau cooling down itu dia lebih ke peragangan kan yang tadi saya bilang, stretching. Tapi sebenarnya kayak stretching itu dilakukan di awal juga. Cuma stretchingnya berbeda ya. Yang satu lebih mungkin yang awal itu stretchingnya lebih ke dynamic atau yang bergerak. Tapi kalau yang buat cooling down ini dia stretchingnya lebih ke untuk peregangan. Jadi enggak menuju ke terlalu ke sendi, tapi dia lebih ke ototnya. Jadi yang tadi saya bilang kalau saat latihan itu kan otot itu dia memendek. Nah ini fungsinya untuk meregangkan lagi. Jadi untuk mengurangi penggumpalan jadi asam laktat pada otot gitu, biar nantinya nggak terlalu ada kan yang habis latihan pegel banget sampai ngebuat orang kapok. Jadi ini fungsinya untuk biar lebih rilis ototnya gitu. Ya, jadi kalau ibaratnya itu pertama kita aktifin dulu, kita aktifin dulu. Yang kedua kita udah siap buat mulai, kita udah mulai latihannya. Yang ketiga ini kita persiapan buat off-nya. Dalam arti ya apa yang udah kita latih kita rilis lagi tuh. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian, tapi gini coach, ada juga yang mereka tuh berpikir alah cooling down gak penting lah gitu. Terus ada juga yang bilang cooling down itu kan kayak cuman stretching doang, ngapain gua nggak butuh deh kayaknya cooling down itu. Nah itu gimana tuh coach kira-kira? Iya banyak yang bilang gitu kan ya, kayak misalkan kita juga kalau misalkan orang-orang yang strength biasa paling malas yang namanya stretching ya. Atau paling malas yang namanya warming up. Nggak dipungkiri itu memang ada yang begitu istilahnya habisin waktu. Tapi sebenarnya kalau untuk idealnya tuh harus dilakukan, karena setiap kayak misalkan warming up, main workout atau cooling down itu kan mereka punya nilai masing-masing gitu. Kayak yang warming up kita mencegah terjadinya cedera saat latihan. Yang cooling down ini ya tadi saya bilang untuk meregangkan otot ya sama agar supaya nanti saat kita nextnya latihan lagi otot itu istilahnya udah balik ke panjang awal atau panjang semula gitu. Jadi sama intinya untuk mengurangi cedera juga pada next latihannya. Ya. Nah jadi kalau kafein nggak usah bingung, nggak usah misalnya di tempat fitness dia habis latihan strength, habis angkat gedebak-gedebuk dia cabut gitu. Sebenarnya apa ya? Saya pikir ini kali ya coach, itu kayak it's like a habit atau enggak kayak apa sih namanya? Kalau saya pribadi sih sebenarnya berpikir cooling down itu selama kalian masih bisa tahu limit kalian, yang kalian tidak overtraining tadi, kalian juga tahu, kalian bisa kontrol, kalian paling tahu limit kalian sebagaimana. Terus abis itu kalian juga tahu aktivitas kalian berikutnya ngapain. Ya saya rasa sih nggak terlalu, it's not a big deal kali ya. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa udah pulang kerja capek, terus kalian latihannya sama PT-nya juga mungkin overtraining, tapi kalian nanti dibantu sama trainernya. Tapi jangan khawatir, buat semua member atau klien yang latihan sama trainer, pasti semua personal trainer pakai prosedur itu. Ilmunya apa yang udah kita share ke kalian. Betul. Gitu. Jadi semua yang terbaik buat badan kita. Jangan sampai kita latihan itu kan investasi ya kan. Jangan sampai kita lagi latihan sekarang buat investasi masa tua, malah nggak ada nabung. Ya, makanya balik lagi ke diri masing-masing ya. Ya tadi sebenarnya benar kata Coach Fahmi bahwa tubuh kita ya kita yang tahu gitu. Limitnya hanya kita yang tahu. Either personal trainer kita orang-orang yang ahli di bidangnya. Cuma ya
tubuh kita ya kita sendiri yang tahu Ya, gitu. kita yang paling tahu limitnya sebagaimana, levelnya, sejauh apa, kita juga yang tahu aktivitas kita, ya coach. Betul, kebutuhan Jadi, kita. menyesuaikanlah kalian, gua mau khotbah nih, sesuaikanlah porsi latihan kalian dan pengetahuan kalian tentang fitness sesuai dengan apa yang akan kalian latih atau apa yang ingin kalian dapatkan dari goals fitness kalian. Ya, Karena betul. ya itu tadi, pengen efektif kan, jangan sampai ketemu teman-teman di fitness tuh biasanya yang baru-baru kenal tuh udah berapa lama latihannya, badannya bagus banget, pas kita bilang baru 2 tahun atau 3 tahun mereka nggak percaya, oh pasti pakai steroid. Steroid dari mana gitu. Oke, coach, ada yang pengen disampaikan sama kawan kita millennials? Ya pesannya itu aja sih, kita ke sharing yang istilahnya yang terbaik, yang ideal, yang ada programnya atau ada istilahnya ada pakomnya ya, kalau bahasa apa ya, bahasa Jakarta ya. Jadi istilahnya itu memang ada teorinya, standarnya. Jadi kalau bisa dilakuin ya dilakuin, itu yang terbaik. Tapi kalau misalkan memang kalian merasa tubuh kalian nggak butuh, ya nggak masalah. Yang tadi balik lagi, tubuh kalian hanya kalian tahu. Gitu. Benar banget. Jadi kafein, kawan-kawan fitness millennials, buat kalian yang selalu mau fitness, saya dan Coach Andreas selalu bilang adalah kalian yang paling tahu level fitness kalian, kalian yang paling tahu apa yang pengen kalian lakukan pada saat itu di gym. Jadi efektiflah, efisiensilah, kemudian jangan lupa apa Coach yang selalu kita bilang, jangan lupa practice, jangan lupa disiplin, jangan lupa komitmen, terus jangan lupa action, lakuin. Itu yang paling penting. Do the best. To the best for yourself. Ya. Yeah. So I'll see you next vlog. Thank you. Thanks for watching. Jangan you, lupa guys. subscribe, share, like, and comment. Kalau kalian pengen DM langsung secara personal tentang apapun yang pengen kalian tahu tentang fitness, kalian bisa DM langsung ke Instagram saya Fahmi Girusi atau Instagramnya Saya Coach. Susilo_Andreas. Oke, kita pasti japri kok. Kita pasti balas kok. Oke. Betul. So I'll see you next vlog. Sampai ketemu lagi. Bye bye. See you guys.